Selamat pagi Sobat Inspirasi. Terima kasih tetap setia dengan JK Entertainment. Kali ini kami akan menyuguhkan satu sosok inspiratif yang akan hadir bersama di tengah-tengah kita, yang akan memberikan cerita, memberikan motivasi, memberikan kenangan ataupun apa yang sudah dilampaui yang tentunya bisa kita maknai ini untuk mencapai hal positif ke depannya. Beliau adalah putri kelahiran Bantul 13 April 1983. Beliau putri ke-5 dari 5 bersaudara. Jadi beliau putri terakhir ya. Kemudian beliau memiliki 2 putra putri, yaitu Jasmine Felicia Seta dan Javier Tristan Ataya. Kalau suami jelas satu ya. Beliau didampingi atau bersama dengan Bapak Bambang Prasetyo Wahyu Adi selama ini mungkin yang mensupport karir dan juga apa yang sudah menjadi perjalanan beliau sampai saat ini. Riwayat pendidikan beliau S1 beliau menempuh di Universitas Ahmad Dahlan bidang matematika. Riwayat prestasi sangat luar biasa, Sobat Inspirasi. Nanti mungkin kita bisa tanyakan bersama di sini supaya nanti Sobat Inspirasi juga bisa melihat sosok beliau. Kita panggil Ibu Endang Wahyu Widayati. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap social distancing di Ibu masih masa pandemi seperti ini. Silakan duduk ya. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan Sobat Inspirasi semuanya. Ruang Inspirasi memang kami desain untuk berbagi cerita di mana ini akan memberikan motivasi, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang melihat segmen ini. Bu Endang, silakan menyapa Sobat Inspirasi semua dan sampaikan apa yang menjadi motivasi utama Bu Endang untuk menjadi seorang guru. Halo, selamat pagi, siang, dan sore ataupun malam, Sobat DK Entertainment. Di sini saya sudah diperkenalkan, Endang Wahyu Widayati. Saya salah satu guru matematika di SMK Penerbangan Angkasa Adi Akademis Adi Sucipto. Motivasi saya menjadi guru itu awal itu sangat simpel sekali, karena saya seorang perempuan, saya seorang ibu. Itu saya juga ingin menimba ilmu bagaimana cara mendidik putra putri, baik itu putra putri kita maupun putra putri bapak ibu semua di sini. Nah, seperti itu, dan saya ingin sekali untuk membagi ilmu kepada anak-anakku semua itu. Dan yang paling utama adalah mendapat ridho dari Allah. Iya, yang hadiah yang sangat luar biasa ya. Iya, seorang guru. Baik, begitu ringannya ketika kita menjalani sesuatu itu dengan ridho yang ridho dan ikhlas tentu. Betul. Bagaimana support suami Ibu dengan perjalanan, sebelum ini saya bacakan prestasi yang Ibu miliki. Nanti saya ingin tanya dulu Bu, bagaimana peran suami ataupun peran orang tua terdahulu. Oke, baik. Untuk peran suami saat ini memang sangat penting sekali bagi saya, karena ya itu tadi, saya sebagai seorang istri, apapun yang saya lakukan itu harus mendapatkan izin dan ridho dari suami. Karena jika kita tidak mendapatkan ridho, kita sebagai seorang istri pasti akan dosa sebenarnya. Nah, jadi suami saya alhamdulillah mensupport sekali kegiatan saya untuk dalam mengajar ini. Untuk orang tua, mungkin karena memang orang tua saya itu termasuk orang yang jadul gitu. Jadi maksudnya untuk support ke sini dulu saya memang dilepas Ibu. Jadi jadi saya dulu memang orang tua hanya membatasi pendidikan sampai tingkat SMP, karena memang faktor ekonomi. Faktor ekonomi, jadi anak saya 5 bersaudara, orang tua harus menghidupi 5, sedangkan orang tua saya pedagang, dan jika anak-anaknya ingin melanjutkan itu harus berusaha sendiri. Seperti itu. Baik, menarik sekali sosok orang tua. Beliau berdua ya, atau salah satu aja yang berdagang itu? Dalam berdua, jadi berdua dagang adalah satu. Luar biasa menghidupi 5 anak dan
bagaimana sampai di titik ibu kuliah dan bisa menyelesaikan ini? Ya, Mungkin saya di luar sana ini. betul. Saya juga merinding sekali ini dalam menceritakan. Mungkin di luar sana banyak sekali Bu, mungkin Iya. mahasiswa perantau yang dimana mungkin ya Bu dalam kondisi ini dia berada di titik yang sama pada saat di Bu Endang pada tahun itu. Iya. Mungkin ini bisa menjadi motivasi dia dan untuk tetap survive ke depan bahwa pasti bisa selesai. Iya, betul. Dulu awalnya memang saya karena dari awal itu di masnya diberitahu bahwa saya tidak bisa kuliah, makanya saya disekolahkan di SMK waktu itu. Jadi harapannya setelah lulus SMK itu nanti langsung bekerja. Tapi saya mempunyai semangat tinggi untuk melanjutkan. Jadi dulu saya sekolah di SMTI Yogyakarta. Waktu itu ada kelas 3 saya pengen kuliah di daerah Bandung gitu. Saya saya bilang sama orang tua waktu itu, tapi orang tua bilang nggak ada dana gitu. Kemudian ya sudah saya bagaimana caranya, saya akhirnya bekerja. Jadi saya bekerja paruh waktu, saya waktu itu mendaftar sendiri kuliah. Kemudian alhamdulillah saya punya kakak nomor 1 itu sangat menyupport saya. Dia membantu saya untuk awal-awal dalam biaya di perkuliahan pendidikan. Jadi saya didaftarkan oleh kakak saya, dibiayai. Kemudian alhamdulillah waktu itu saya langsung mendapatkan beasiswa karena di sekolah saya di SMP itu saya termasuk yang berprestasi juga, sehingga saya langsung mendapatkan ini beasiswa untuk masuk. Jadi terus kemudian berikutnya saya kan nggak enak sama kakak saya merepotkan terus, sehingga saya berusaha untuk bagaimana tidak merepotkan orang lain. Saya bekerja dari siang sampai malam. Jadi saya pagi sampai siang itu saya kuliah, terus siang sampai malam saya bekerja. Dan alhamdulillah saya dari awal semester sampai akhir semester itu termasuk dalam mahasiswa yang berprestasi, sehingga saya mendapatkan beasiswa. Dan bahkan beasiswa itu bisa saya gunakan untuk beli maksudnya untuk fotokopi, untuk dan lain-lain. Bahkan saya waktu itu bisa membeli alat komunikasi dari hasil beasiswa. Iya. Jadi kan sisa kemudian saya gunakan untuk komunikasi dengan beberapa relasi, karena saya waktu itu juga selain bekerja di waktu itu saya bekerja di toko buku, toko buku. Iya. Itu saya juga ikut ini bimbel. Oh iya, bimbel, dan itu kan perlu juga alat komunikasi. Dan itu saya gunakan untuk itu. Seperti itu, mensupport tadi ya pekerjaan part-time yang memang ini benar-benar menjadi bagian dari sumber dana untuk bisa melanjutkan. Karena memang waktu itu saya begitu selesai dari tingkat SMA, jenjang SMA itu saya benar-benar diputus semuanya. Artinya gini, saya tidak mendapatkan uang jajan, saya tidak mendapatkan uang apapun dari orang tua. Jadi saya mau makan, saya mau apapun itu harus mencari sendiri. Gitu. Jadi udah diputus, makanya kalau saya tidak bekerja, saya tidak menambah apapun, saya tidak akan tempat ibaratnya jajan atau apa seperti itu. Tapi kalau makan dikasihkan Bu kalau di rumah. Kebetulan waktu itu saya memang rumahnya pisah Ibu sama orang tua. Jadi orang tua saya waktu itu memang mendidiknya sangat mandiri sekali. Orang tua tinggal sendiri, saya juga tinggal sendiri. Jadi kebutuhan saya cukupi sendiri. Itu. Di rumah itu Ibu Endang sendirian? Sama ayah. Jadi berdua sama ayah aja. Karena orang tua pergi bekerja itu dari subuh sampai maghrib. Jadi memang luar biasa perjuangan orang tua saya waktu itu. Dan kalau untuk menyiapkan makan mungkin ya nggak ada waktu. Iya. Jadi anak-anaknya harus mandiri sih. Di perjalanan itu Bu, mungkin kan kadang ada orang, mungkin ya pada saat itu Ibu di titik itu Ibu pernah berpikir kok setega ini sih Ibu dan Bapak waktu itu. Tapi dengan hasil yang luar biasa yang Ibu capai saat ini, ada penyesalan nggak sih Bu yang Ibu rasakan dengan apa yang sudah dijalani Ibu? Alhamdulillah tidak. Saya malah bangga terhadap diri saya sendiri karena saya mampu
mampu untuk meraih semua ini itu ibaratnya dengan keringat tangan saya sendiri. Waktu itu saya dan apabila kita bekerja sendiri untuk mendapatkan sesuatu, misalnya kita tidak akan menyia-nyiakannya. Sehingga waktu saya kuliah itu saya benar-benar belajar, benar-benar mengerjakan semuanya sendiri. Jadi saya memaksimalkan apa yang saya dapat. Bayangin aja, saya keluar rumah setengah 7 sampai rumah jam 10 malam. Setiap hari Minggu saya gunakan buat bekerja. Jadi kadang yang di bimbel itu ya, atau di toko buku. Kalau bimbel itu saya di sela-sela. Jadi bahkan saya jam 5 pagi itu ada yang dodok pintu saya itu. Ada yang dodok pintu saya untuk les. Oh, jadi untuk karena les. iya karena waktu saya nggak ada. Jadi jam 5 pagi sampai jam 6 itu ada yang dodok pintu saya untuk les pintu saya. Iya, seperti itu. Biasa ya, jadi memang benar-benar survive yang sudah kita lakukan, apa yang menjadi ikhtiar tekad itu. Sobat DK Entertainment jangan pernah patah semangat, pasti akan ada jalan kok. Buktinya dari semua tamu yang sudah hadir di ruang inspirasi semua menyampaikan dan mengatakan bahwa pasti akan ada sesuatu yang luar biasa ketika kita yakin akan apa yang kita lakukan. Betul. Ya Bu. Dan Ibu saya lihat nih itu ulet, tekun, dan beberapa prestasi sudah Ibu torehkan ya selama Ibu menjadi seorang guru. Saya bacakan ya Sobat DK Entertainment. 2008 beliau meraih sebagai guru berdedikasi. Saya merinding ini bacanya karena apa yang dicapai dengan kerja keras, keringat, ibarat itu darah ya Bu. Mungkin tidak terlihat tapi itu seperti darah, karena nangis juga udah nggak bisa lihat karena harus dijalani, ya kan? Mau menyesal juga, ya udah, memang udah seperti ini. Jadi memang luar biasa. 2013 beliau meraih gelar atau prestasi sebagai guru kreatif. 2019 beliau meraih sebagai guru teraktif absen, ini versi SMK penerbangan ya. Dan kemudian 2019 juara foto influencer Microsoft, itu beliau mengikuti juga di Microsoft Education Center. Kemudian dari 2019 beliau mendapatkan juara 3 guru prestasi tingkat SMK Yayasan Ardia Garini Adi Sucipto. Ini tingkat nasional ya Bu. Luar biasa. Perasaannya bagaimana nanti diceritakan ya Bu. Kemudian 2020 beliau meraih juara 2 guru berprestasi tingkat SMK Kabupaten Sleman. Ini yang terakhir itu kemarin ya, nanti bisa diceritakan Bu. Yang tingkat nasional rasanya bagaimana, yang tingkat kabupaten rasanya bagaimana. Mau bagaimanapun rasanya pasti bersaing dengan orang banyak itu tentu tidak mudah ya Bu. Ini bisa diceritakan Bu. Pengalaman luar biasanya. Iya, terima kasih sahabatku semua. Memang kita prinsipnya adalah satu, kita bekerja itu dengan ikhlas, kita bekerja dengan sukacita. Ibaratnya kita mencintai pekerjaan kita itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Dan apabila satu kata, kalau misalnya kita akan mengikuti lomba itu adalah satu, kita itu datang, kita tampil, kita harus menang. Itu prinsipnya. Tadi Bu, datang, tampil, menang. Oh, luar biasa. Itu apa ya yang pasti akan saya tanamkan jadi motivasi ya, Ibu motivasi ya. diri saya sendiri. Selain itu saya juga sangat termotivasi untuk menjadi contoh anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri, Jasmine ya. Di sini saya selalu akan memberi contoh yang terbaik buat Jasmine supaya anak saya juga mengikuti jejak ibunya seperti itu. Nah, perasaan saya itu ya di sini sangat bersyukur sekali Ibu. Saya karena motivasi tadi ya memang itu yang membuat saya akan memberikan yang terbaik. Jadi saya kalau misalnya mengikuti lomba itu sebisa mungkin saya mengeluarkan kemampuan saya semua, dan apa yang saya lakukan tidak boleh setengah-setengah. Karena nanti kalau kita setengah-setengah ya total, harus total. Dan semua itu memang pengumuman lomba itu pelaksanaannya pun memang semuanya mendadak Ibu. Jadi 1 minggu sebelumnya baru diinfokan. Nah itu persiapan kita sangat luar biasa saat itu, yang dengan kemepetan waktu, dengan kesempurnaan hal yang harus dipersiapkan sedemikian rupa ya. Iya betul. Nah, dengan tanggung jawab beban mengajar yang tetap harus dilaksanakan. Betul sekali. Dengan eksistensi sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus tetap dijalankan. Iya. Dan perlu teman-teman DK Entertainment tahu, beliau adalah seorang teacher trainer. Beliau selain seorang guru, beliau juga seorang pengusaha yang luar biasa menurut saya. Jadi
bagaimana nih Bu? Ibu mengkotak-kotakan, Ibu di comot satu-satu nih tubuhnya, jadi bagi-bagi kita bagaimana nih? Iya, Coba pernah, mungkin teman-teman pernah saya penasaran ya? Iya, pernah saya mengalami seperti itu, serasa tubuh saya itu saya bagi-bagi seperti itu. Yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu. Tapi saya selalu percaya pada Allah bahwa kita pasti akan diberikan yang terbaik buat kita. Apapun yang yang diberikan ketika kita itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi saya kalau misalnya dapat hal yang seperti itu, ya udah kita laksanakan, kita lakukan. Pokoknya kita maksimalkan kemampuan kita di bidang-bidang tersebut. Seperti Memika ini juga pun sekali, saya inspirasi saya juga ini Memika. Jadi ya kita diberikan kemampuan itu harus kita gunakan maksimalkan. Iya. Luar biasa. Beliau selain menjadi seorang guru, alhamdulillah beliau juga salah satu guru yang sudah bersertifikasi pendidik. Jadi memang sudah layaklah beliau mendapatkan big applause virtual ya dari teman-teman DK Entertainment. Bu, kenapa memilih dagang atau menjadi seorang teacherpreneur, guru juga dengan semua kesibukan di SMK Penerbangan yang sangat luar biasa padat, Ibu masih memilih untuk I will guide atau akan mendampingi suami membersamai bisnis. Ya. Nggak capek tuh, Bu? Alhamdulillah tidak, karena saya di situ memfungsikan saya sebagai seorang istri yang dimana kesuksesan seorang suami itu di belakangnya pasti ada perempuan nih. Pasti ada sosok yang luar biasa. Iya betul. Suami saya bisa, jadi beliau bisa jalan sendiri, cuman akan lebih sukses, akan lebih bagus lagi jika di belakangnya itu ada istri yang memanajemen semuanya seperti itu. Jadinya saya memberanikan diri untuk tadi double job ibaratnya nggak double job, udah triple, quartet. Jadi berapa tadi? Iya, itu menjadi backingnya suami saya. Jadi saya juga harus ikut melindungi di situ lah, seperti itu. Keinginan memang selalu ada ya Bu, maksudnya memang itu jiwa itu kayaknya tadi dari orang tua ya, memang dari orang tua pedagang ya. Iya, dari jiwa bisnis itu nggak boleh hilang gitu ya. Sebenarnya saya itu nggak punya jiwa bisnis. Oh gitu? Nggak punya. Saya nggak punya, bahkan yang awal mula dulu itu terjun ke bisnis itu suami saya. Jadi saya memang Bu, saya terus terang saya dari keluarga saya semua itu saya jiwa ibaratnya karyawan. Jadi saya yang ibaratnya setting mindsetnya ya. Jadi setiap bulan dapat gaji ayam gitu ya. Seperti itu. Dan punya anak itu adalah suami saya. Jadi saya mengikuti, makanya saya tidak ibaratnya kalau dulu itu saya sangat takut sekali untuk terjun ke bisnis sebenarnya. Cuman karena suami punya jiwa dari bisnis seperti itu ya saya mengikuti, dan hasil saya lama-kelamaan juga mempunyai jiwa yang kalau dagang itu kan kita harus ngambil resiko Bu. Betul. Resiko. Jadi saya masih ada resiko, ada keuntungan. Jadi saya bisa mulai per hari ini pun detik ini saya sudah punya ya udah itu resiko saya. Apalagi sekarang pada masa pandemi seperti ini, dari cabang-cabang yang ada itu kan otomatis tutup semua. Karena pandemi belum buka walaupun belum, karena mahasiswa dan lain-lain itu belum masuk. Jadinya, nah itu kan kalau dilihat kan kita rugi nyewa, rugi karyawan, rugi semuanya. Kalau kita belum punya jiwa bisnis, kita akan ambruk. Down psikisnya dulu ya, karena mau dapat dari mana gitu ya. Betul. Jadi tapi karena saya selalu percaya sama Allah bahwa kita akan diberi rezeki, jadi saya semangat aja. Yang penting kita berusaha. Dan berdagang itu pilihan dari suami saya karena beliau menauladani dari Nabi Muhammad kita pekerjaan, maksudnya yang bagus itu adalah pekerjaan yang mulia berdagang, karena Rasulullah juga seorang pedagang ya. Beliau juga berdagang gitu Oke. Bu, makanya kan ini senang berdagang lah, dengan investasi yang sudah Ibu capai. Jalan-jalan tetap dong Bu, masa kerja iyalah, sekolah, tes, lomba, apa, belum nanti kalau pemberkasan dan sebagainya. Bagaimana Ibu manage waktu Ibu untuk tetap quality time, jalan-jalan lah?
Ya, itu yang pertama, hobi saya adalah traveling. Iya, Nah, itu itu jadi ya kita harus seimbang lah hidup ya. Bekerja tidak hanya bekerja terus gitu. Jadi saya selalu paling enggak 1 bulan itu sekali itu kita ada di dalam keluarga saya itu kita keluar. Bahkan kalau bisa seminggu sekali. Seminggu sekali Iya, gitu ya. walaupun hanya di sungai, kita hanya lihat pemandangan-pemandangan ke pantai yang dekat-dekat, Sederhana gitu. sederhana, Jadi tidak harus yang tidak harus yang mahal. betul. Yang gratis pun ada loh. Contohnya Bu, Banyak. mungkin teman-teman DK Entertainment tuh pengen tahu tuh wisata Jogja yang nggak tahu ya ini udah dibuka atau belum, yang gratis tuh ala versi Bu Endang yang mana? Yang ekonomis, praktis, yang tapi kita tuh dapat sensasi kenyamanan hati tuh luar biasa gitu Bu. Misalnya dapat pemandangan yang enak, tidak perlu di tempat yang mahal tapi bisa aini hati, karena kan tahu sendiri lah Bu, Jogja sudah macet dengan pembukaan pekerjaan teman-teman di luar sana yang sangat luar biasa, mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Oke, mudah sekali. Kita kan punya banyak teman nih. Kemudian di berbagai teman kita itu kan pastilah ada yang punya rumah di dekat sawah, dekat sungai. Jadi kita rekreasi sambil silaturahmi. Itu kan juga bisa. Jadi saya nih datang ke, misalnya di sini kan ada teman kita Bu Tati. Iya. Nah, kita datang nih di sana di Kaliurang. Oh, di Kaliurang, Di betul. sana. Atau kita tempatnya villanya Mbak Dani gitu Oh, ya. iya. Saya ke sana malam-malam pas serasa di villa dingin seperti itu udah sebagai rekreasi kita. Tidak harus mahal, tidak harus keluar kocek banyak, minimal mungkin hanya mobil dan yang penting dengan keluarga, quality time. Ya, Iya, paling sesimpel itu ya Bu. Betul. Ya memang kita hanya modal bensin aja sih. Dan niat ya Bu, Iya. ada nggak diniatin jadi keluar. Iya betul. Jadi kalau saya tuh sebenarnya kalau rekreasi itu tidak perlu planning yang panjang-panjang. Saat itu misalnya kita penuh nih dengan berbagai problematika kehidupan gitu. Terus kita lihat, ayo ya gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai nih. Terus ya, yuk kita keluar. Ya udah akhirnya keluar. Silaturahmi bareng besok tempatnya Menka. Oh boleh, silahkan ke Ragusari, silakan kamu sekali. Baik, luar biasa. Di sosok inspiratifnya tadi yang sudah dengan sampean dan mengidolakan sosok Rasulullah ya. Sampai detik ini pencapaian apa sih yang menurut Ibu belum Ibu capai? Ini Kan udah semua nih, kalau orang lihat tuh teacherpreneur udah, teacher plus businesswoman. Prestasi sudah nih, pekerjaan tetap sudah nih, kira-kira apa lagi? Sebentar. Kenapa? Oh dia lanjut, oke. Kenapa nih Bu? apa gitu ya? Iya, apa yang menjadi dan belum tercapai versi Bu Endang? Keinginan apa yang mau dijalankan dengan keluarga atau mungkin dengan suami? Seperti itu. Sebenarnya ya sulit ya dijawab bagi saya ini karena memang saya itu hidup ini saya jalani seperti air mengalir yang membuat kita bahagia. Jadi saya tidak pernah menginginkan yang muluk-muluk ibaratnya. Kita ya memang kita punya angan-angan, kita bisa capai seperti itu. Memang keinginan saya itu adalah kita sekeluarga itu bisa haji bareng. Haji bersama. Iya, haji bersama ya Sobat DK Entertainment. Semoga berkahnya ke Bu Endang, ke saya dan ke teman-teman semuanya yang nonton pada kesempatan kali ini. Iya. Cuman pengen haji tapi bareng gitu. Bareng berempat karena memang dari suami itu punya prinsip kita kalau mau haji atau mau umroh ibaratnya kalau cuma satu nggak usah, kalau cuma dua nggak usah, kita berempat paket, kemudian kalau bisa kita berangkat di sana itu kalau orang-orang terdekat kita itu sudah